Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan Mifta masuk. Silakan dulu nak. Apa kabar? Baik Bu. Jadi alasan Ibu manggil saya ke sini ada apa ya Bu? Iya betul, saya panggil ke sini karena saya menerima informasi dari Bu Prio, dari kesiswaan ya Bu Prio dan wali kelas tak bilang panggil ke ini Mifta. Oke, kira-kira kalau Ibu bertanya kepada Mifta, kira-kira apa sih penyebabnya Mifta bisa seperti ini sekarang? Ya, Ibu tahu nggak yang soal video yang tentang saya itu yang tersebar satu sekolah? Yang video apa itu? Jadi video itu kayak menunjukkan tentang saya kayak melakukan hal yang tidak baik bersama seseorang, tapi padahal aslinya itu bukan, tidak sesuai kenyataan itu videonya. Jadi di situ ternyata kan saya pergi untuk relakskan diri, refreshing sama saya, terus di situ kan saya lagi bersandar. Nah pas saat itu saya nggak sadar kalau ada teman saya di belakang tuh lagi ngerekam saya lagi kayak melakukan itu. Terus videonya tuh disebar bahkan satu sekolah dan masyarakat pun tahu soal video itu. Oh, jadi penyebabnya itu dari situ ya Mita. Ibu terus tahu. Jadi ya saya memahami ya apa yang kita rasakan, apa yang Mifta alami sekarang saya bisa merasakan ya. Tapi kita tidak bisa memaksakan orang nak untuk bagaimana, artinya videonya Mifta kan sudah tersebar ya. Jadi kita tidak bisa lagi membersihkan nama tadi lingkungan-lingkungan sana. Nah, dari penyebab masalah tadi yang Mifta ungkapkan, kira-kira apa tujuan tujuanmu dari masalahmu ini? Apa yang kamu ingin capai dari masalahmu ini? Yang mau saya capai itu menjadi diri sendiri dan Menjadi diri sendiri. Oke. tidak memikirkan kata-kata orang lain, terus nyaman di mana saja, jadi kayak bisa melakukan hal yang kita mau gitu. Jadi kayak tidak ada yang melarang dan membatasi diri. Oke, baiklah. Saya paham ya apa keinginan atau tujuan-tujuan yang ingin kamu capai ya Mifta. Oke, kira-kira dari tujuanmu yang ingin kamu capai ini, kira-kira Mifta langkah-langkah apa yang kamu bisa buat untuk mencapai hal-hal tersebut? Jadi kan saya agak minder dan mudah kesinggung sama orang-orang. Jadi kalau saya kayak masuk sekolah itu kayak dengar teman-teman saya tertawa begitu, jadi saya merasa tersinggung kalau mereka menceritakan sesuatu yang bersangkutan dengan saya. Jadi pas jam istirahat itu atau jam kos, saya tuh pergi ke perpus untuk belajar begitu, membaca buku supaya kayak tidak terbebani. Baru kalau pas pulang itu biasanya saya pergi berenang atau jogging untuk merelakskan diri, supaya kan kalau saya di rumah juga kayak dimarahi begitu sama orang tua saya, jadi saya kayak kurang nyaman di rumah, sehingga saya kayak keluar rumah juga. Baru kalau di rumah kan pasti saya kayak saya menetapkan di sini skala 1 sampai 10, di mana 1 menunjukkan ketidakpuasan kamu atas usaha yang kamu ambil. Kemudian skala 10 itu adalah batas maksimal atau kamu sangat puas dengan langkah yang kamu ambil. Kira-kira dari langkah-langkah yang kamu ambil ini, kamu berada di skala mana? Kalau menurut saya dan dari pikiran saya tuh mungkin saya berada di skala 3 ya Bu, karena kayak tidak terlalu puas begitu. Oh baiklah, di skala 3. Oke, kira-kira Mifta bisa menceritakan kenapa Mifta mengambil skala 3? Karena kan saya kayak melakukan itu kayak tetap saja mereka kayak melakukan hal itu, dan saya masih tersinggung dengan kalau melihat mereka kayak cerita apalagi tertawa begitu Bu.
jadi kayak merasa kalau yang dibicarakan itu saya. Oke, baiklah. Jadi Mifta itu merasa bahwa langkah-langkah yang selama ini saya tempuh itu belum maksimal ya. Iya Bu. Oke. Nah, dari 5 tujuan tadi yang ingin kita capai, ya, Mifta tadi menyebutkan ada 4 atau 5 ya, dari tujuan yang ingin kita capai. Saya bertanya kepada Mifta, kira-kira yang mana dulu yang paling membebani, masalah yang mana yang paling membebani Mifta sekarang saat ini? Masalah minder sama orang-orang sih Bu. Oke, baiklah, masalah minder dengan lingkungan sekitar, lingkungan teman, seperti itu ya. Jadi di lingkungan sekolah dan di lingkungan sekitar minder, seperti itu. Oke, baiklah. Saya kembali bertanya, kira-kira Mifta untuk menyelesaikan ini, Mifta merasa minder. Langkah-langkah apa yang bisa kita ambil, langkah-langkah apa yang Mifta bisa lakukan untuk supaya perlahan-lahan rasa minder itu hilang dari pikirannya Mifta? Jadi mungkin saya harus melakukan kayak cuek kepada sekitar yang kayak, maksudku kayak begitu ya, kalau kesinggungan itu kayak harus dicuek pada kesinggungan itu, karena belum tentu mereka kayak bicara tentang saya, mungkin itu kayak pikiran dari aneh-aneh aja begitu. Terus kayak tetap bersosialisasi kayak meskipun sedikit-sedikit begitu, baru kayak tetap menumbuhkan percaya diri, baru kayak harus berani dan jangan kayak takuti itu masalah, karena belum tentu itu masalah kan kayak pasti hilang kalau kita lawan gitu. Oke, hebat ya. Saya mengapresiasi inisiatif-inisiatif yang kamu ambil dalam menentukan atau menemukan solusi atas masalah yang kamu hadapi. Oh iya, baiklah. Jadi Mifta ingin dirinya itu nyaman seperti dulu ya, belajar di sekolah itu tanpa beban, tanpa dihantui oleh permasalahan yang sekarang, betul? Iya betul. Oke, baiklah Mifta. Saya bertanya lagi kapan terakhir kamu melakukan usaha yang menurutmu baik atas masalahmu ini? Mungkin sekitar bulan lalu. Oh, sekitar sebulan yang lalu. Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan di situ, Ibu kenal gak sama yang namanya Diva? Diva kelas 8A ya? Iya Bu. Iya betul. Kenapa? Jadi Diva itu teman saya. Nah di situ kan saya kayak mau bercurhat pasti ke dia. Ya, baru kan kebanyakan siswa itu kayak pernah memang curhat ke dia, dan dia tuh kayak menjamin rahasia kita itu kayak terjaga, dan itu memang betul terjadi. Dan Diva kan juga anak rohis, jadi kayak menumbuhkan rasa yang ada di dalam hati saya itu kayak, oh dia memang untuk tempat bercerita, dan kalau kita cerita ke Diva itu kayak bisa diberi nasihat dan memberikan solusi maupun tanggapan yang bagus untuk perkembangan diri. Oh, jadi seperti itu. Nah, itu sudah luar biasa ya. Jadi langkah-langkah yang Mifta ambil itu sudah sangat membantu Mifta nantinya dalam menemukan solusi atas masalah yang kamu hadapi, Mifta ya. Jadi hal-hal sekecil apapun yang kamu lakukan itu bisa jadi sangat bermakna nantinya di kehidupanmu. Tapi asal engkau melakukannya secara berkesinambungan ya. Jadi apabila Mifta selalu berusaha, itu tadi salah satu melakukan hal-hal kecil. Ketika engkau memiliki masalah seperti itu, insya Allah apapun masalah yang kamu hadapi itu akan terselesaikan ya. Jadi setiap orang itu pasti memiliki masalah, dan yakin pasti ada solusi yang kita temukan sendiri hasilnya, seperti itu ya. Oke, terima kasih Diva. Nah, kira-kira tadi Ibu sudah mendapatkan satu tadi dari
dari tujuan dari masalahmu tadi toh, dengan misalnya menyibukkan diri tadi, pergi ke perpustakaan. Nah, kira-kira ada hal lain lagi tidak? Apa hal-hal lain, langkah-langkah lain yang kau lakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang kedua? Bisa minta? Enggak sih Bu, tapi mungkin kalau mungkin pas sendiri itu kayak berpikiran gitu, terpikir cara-caranya. Nah, di sini oke, Ibu perjelas lagi ya. Kira-kira langkah-langkah apa yang Mifta bisa lakukan untuk mencapai tujuan dari masalahnya, Mifta? Oke, masalah tadi tujuan yang pertama kan tadi sudah. Nah, kita pindah ke tujuan yang kedua. Kira-kira langkah-langkah apa yang bisa Mifta lakukan untuk membangun kembali kepercayaan dirinya Mifta, supaya merasa bahwa saya ini tidak seperti yang temanku pikirkan. Bisa? Bisa. Jadi kayak tidak usah pikirkan kayak pendapat orang lain, karena kan yang urus diri sendiri kan pasti kita, belum tentu orang lain. Kayak kalau kita lakukan ini kan belum tentu semuanya negatif, pasti ada yang berpikir positif. Oh iya. Nah, terus langkah apa lagi nak? Masih ada yang lainnya? Tadi kan Mifta memaparkan belajar cuek Bu. Kemudian apa lagi? Mungkin kayak memberikan suatu penjelasan walaupun sedikit, dan kayak mungkin bisa membantu untuk merubah pemikiran mereka pada saya. Wow, itu hebat ya. Jadi saya yakin Mifta mampu insya Allah menemukan sendiri nanti solusinya. Karena saya apresiasi ya langkah yang kamu ambil tadi itu. Nah, itu sudah benar, dan insya Allah itu sangat membantu nantinya kamu dalam mengambil keputusan atas masalah-masalah yang selama ini mengganjal hari-hari Mifta. Oke, baiklah. Nah, karena waktunya sudah hampir habis, kira-kira ada yang perlu ditanyakan lagi dari kegiatan konseling kita hari ini, Mifta? Sudah tidak ada. Oke, baiklah. Saya menutup pertemuan kita hari ini. Baiklah, saya menyimpulkan tadi dari pemaparan mulai dari masalah yang mengganjal Mifta saat ini ya. Yang pertama itu merasa minder ya, minder dengan lingkungan sekitarnya Mifta. Di lingkungan rumah tidak nyaman juga, di lingkungan sekolah juga tidak nyaman ya. Kemudian bagaimana Mifta bisa membangun kepercayaan dirinya kembali ya. Kemudian ketiga itu bagaimana Mifta bisa menghilangkan perasaan-perasaan negatifnya, karena Mifta tadi mengatakan bahwa saya ini merasa tidak berguna lagi Bu ya. Nah, yang terakhir tadi itu bagaimana Mifta bisa kembali nyaman seperti dulu beraktivitas di lingkungan sekolahnya tanpa terbayang-bayangi dengan masalah yang saat ini ya. Nah, dari situ ada beberapa tadi langkah yang sudah diambil oleh Mifta. Yang pertama itu adalah apabila saya datang ke sekolah, Mifta pada saat jam kosong atau jam istirahat, Mifta berinisiatif untuk datang ke perpustakaan. Itu sudah benar ya langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua adalah berusaha bagaimana cuek ketika misalnya teman saya menertawakan saya, Bu. Bisa saja kan bukan saya yang ditertawakan, Bu. Oh, itu sangat bagus Mifta ya. Kemudian yang ketiga bagaimana perlahan-lahan menunjukkan ke temannya ya bahwa tidak seperti yang temannya pikirkan. Oke, baik Mifta, masih ada yang mau ditambahkan dari pertemuan kita? Sudah tidak ada. Oke, kira-kira Mifta
kapan lagi mau dilanjutkan sesi konseling kita? Kalau bisa secepat-cepatnya itu Bu, supaya kan masalahnya lebih cepat kelar dan bikin lega dan nyaman untuk bersosialisasi dan tidak memiliki beban pikiran yang lebih banyak lagi. Baiklah, terima kasih. Saya mengapresiasi ya Mita, semangatnya yang luar biasa untuk mengambil, bisa menemukan sendiri solusi atas masalah yang kamu hadapi. Jadi Mita itu hebat ya, hebat karena bisa menemukan sendiri apa sebenarnya yang selama ini mengganggu di kehidupannya atas masalah-masalah yang kamu alami saat ini. Baiklah Mita, sebelum kita menutup sesi konseling kita hari ini nak, kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Sebelum Mita keluar dari ruangannya ibu, kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing ya. Berdoa dimulai.